والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وأرسلكم على ولكن يرحمك من الخير ويغفر الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعشيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أمات وأحيا الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى الحمد لله الذي جعلنا عيد الفطر والأضحى أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن الهوى إلا وحي يوحى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين jamaah Idul Adha rahimakumullah. Baru saja kita melaksanakan rukuk sujud sebagai wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan takbir tahmid sebagai pernyataan pengakuan keagungannya. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir, tapi mempunyai arti yang dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung hati kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha merupakan salah satu momentum yang luar biasa dalam sejarah umat manusia. Dalam hari raya Idul Adha terdapat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dalam cerita ini bukan hanya sekedar drama, akan tetapi ini sudah dicatat dalam Al-Quranul Karim bahwa bentuk ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam di dalam ketakwaannya kepada Allah. Idul Adha berawal dari kisah Nabi Ibrahim yang mana beliau mendapat titel kehormatan yang sangat mulia, yaitu Khalilullah, kekasih Allah.
yang mana malaikat bertanya kepada Allah, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal dia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya. Kemudian Allah berfirman, jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah saja, tapi tengoklah isi hatinya dan amal baktinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, dalam kitab Mishkatul Anwar bahwa Nabi Ibrahim saat itu termasuk orang yang kaya raya. Dalam kitab disebutkan beliau mempunyai kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu dan 100 onta. Total kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Kemudian pada suatu hari ada seorang bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, milik siapa ternak sebanyak ini wahai Tuhan? Nabi Ibrahim menjawab, ini adalah kepunyaan Allah semata, tapi ini masih menjadi milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, maka akan kuserahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya aku serahkan kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, Ibnu Katsir dalam kitab tafsir mengumumkan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang menjadi bahan ujian Allah, menguji iman dan takwanya Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi yang hak, agar dia mengorbankan putranya yang kala itu masih belia. Dalam Al-Quran, qala ya bunayya inni ara fil manami anna adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shadiqin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah akan mendapatkan gelar yang sangat mulia, yaitu kesabaran. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, singkat cerita, setelah Nabi Ismail putra tercinta diterlentangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Nabi Ibrahim pun menyembelih putra tercintanya dengan pisau yang mana pisau tersebut tidak mempan, dan malaikat menggantinya dengan seekor domba. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, bersamaan dengan hal itu Allah memerintahkan malaikat mengambil seekor domba atau kibasi dari surga untuk menggantikan kepada Nabi Ismail alaihissalam, yang mana disuruh Allah untuk menghentikan penyembelihan tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, selanjutnya hikmah apakah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam tersebut? Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, hikmah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah ditunjukkan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam jelas bahwa menjalankan perintah Allah
adalah hal yang utama, hal yang sangat mulia. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, baik itu dalam keadaan bahagia, keadaan sedih, keadaan fakir, keadaan kaya, tetap mengedepankan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya ketakwaan kita lah yang akan menyelamatkan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya perintah-perintah yang wajib, sholat, puasa, zakat, haji. Ini semua adalah perintah yang pastinya Allah memberikan hikmah yang sangat mulia. Dan Allah tidak akan memampukan hambanya kalau dia tidak mau atau tidak mempunyai kemauan. Yakni Allah akan memampukan kepada hambanya, hamba-hamba yang mempunyai kemampuan atau kemauan yang sangat kuat. Semoga kita bisa untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang kedua agar kita menghadap kepada Allah, yakni dengan bagaimanapun menghargai pendapat orang lain. Ketika hendak menyembelih, sang anak pun bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana mengedepankan musyawarah. Secara tidak langsung Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada umatnya agar tidak mendapatkan, mengedepankan egoisme masing-masing sekalipun anak sendiri. Cara yang benar bukanlah memaksa, akan tetapi bermusyawarahlah untuk menghargai mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mengedepankan musyawarahlah, karena itulah yang akan mendapatkan ridho Allah. Baik dalam keluarga, kelompok maupun organisasi harus saling menghargai. Segala sesuatu harus dipecahkan dengan jalan musyawarah, bukan mengedepankan egois dan kepentingan masing-masing. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan kepada umatnya bahwasanya setiap apapun dilakukan dengan bermusyawarah pasti akan menemukan kebenaran. Syawiru, bermusyawarahlah terhadap perkara apapun. Bahkan Nabi selalu bermusyawarah dengan urusan keluarganya dan para umatnya atau para sahabat-sahabatnya. Ini hikmah yang kedua bisa kita ambil, bahwa kehidupan sehari-hari kita harus benar-benar mengedepankan musyawarah. Supaya apa? Hati kita lembut, hati kita bisa menerima pendapat orang lain, dan mana yang benar tentunya kita akan membela kebenaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hikmah yang ketiga, yakni daging kurban yang sudah disembelih kemudian dibagikan kepada saudara, tetangga, kanan kiri, terutama bagi fakir miskin. Kita diajari Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail betapa pentingnya peduli kepada sesama. Tidak hanya berbagi daging hewan kurban saja, melainkan tenaga, pikiran, bahkan uang bisa kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Spirit Idul Adha harus kita terapkan sebagai wujud iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau memang kita bandingkan dengan atas apa nikmat Allah yang sudah kita terima sehari-hari, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat anak, semua yang diberikan oleh Allah ini tentunya tidak sebanding dengan pengorbanan kita atau korban kita yang akan kita berikan di jalan Allah. Yakni kita jangan sampai menjadi orang yang tidak bisa berkorban di jalan Allah, karena semua adalah amanah Allah, titipan Allah, yang mana semua menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita miliki hakikatnya memang tidak milik kita sejati, akan tetapi ada hak orang lain yang harus kita berikan kepada orang lain. Maka Hasan al-Basri pernah mengatakan, "Bi'sar rafiq dirham wa dinar la yanfa'unaka hatta yufariquka." Sejahat-jahatnya teman adalah uang dan harta. Keduanya tidak akan bermanfaat untukmu kecuali ketika keduanya berpisah denganmu. Bahkan Imam Ghazali, ad-dunya jifatun, dunia ini adalah bangkai. Kalau kita tidak bisa menggunakan dunia dengan benar di jalan Allah, yakni bangkai ini akan mengelilingi diri kita sendiri. Maka dari itu, apapun yang kita berikan di jalan Allah, fa insyaallah akan menjadi amal soleh, akan menjadi suatu hal penerang besok kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah untuk berkorban taat kepada Allah dan kepada sesama. Lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Kalau kita tidak bisa bersyukur kepada manusia, kita juga bukan orang golongan yang syukur kepada Allah. Yakni ketika kita sesama masyarakat, saudara, yang mana kita mengedepankan kerukunan, kedamaian, insya Allah seperti ini tidak hanya di dunia saja, akan tetapi sampai akhirat nanti bersama Nabi kita Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal alim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tubhirun. Alhamdulillahi alladhi basata li 'abdihi mawa'ida ihsani wa irhami wa a'ada 'alaina fi hadhihi al-ayyam wa ikrami. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jazili wa imdadihi وأشكره كما تجيب عباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف عباده وزهده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه
فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجتنبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر أمة محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واحفظ من خذل الدين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي عنكم والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين اللهم اجعل ولايتنا بمن خاف واتقاك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.